Listeners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 24 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi atau yang biasa disebut Kak Seto, sore kemarin menyambangi Makobrimob Polri Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Kepada wartawan, Kak Seto mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminta izin pada Irjen Verdi Sambo, ihwal pendampingan terhadap anak-anaknya. Tak hanya mengizinkan, Kak Seto mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo juga menyampaikan terima kasih pada pihaknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dwi. Baik, selamat siang Mei dan juga rekan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau yang akrab dipanggil Kak Seto, menyambangi Makobrimob Polri Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Maksud kedatangan dari Pak Seto sendiri adalah untuk meminta izin menyoal pendampingan terhadap anak-anak dari Irjen Pol Verdi Sambo. Kurang lebih selama 30 menit bertemu dengan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob. Pak Seto mengatakan bahwa ia telah mendapatkan izin dan akan segera memberikan pendampingan kepada anak-anak dari Irjen Verdi Sambo. Kemudian Kak Seto juga mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo menitipkan pesan untuk seluruh anaknya agar diberikan pendampingan dan melanjutkan cita-citanya. Kak Seto juga mengatakan bahwa di pihaknya mendapatkan laporan bahwa anak-anak dari Irjen Verdi Sambo ini mendapatkan perundungan pasca bergulirnya kasus hukum yang menimpa Irjen Verdi Sambo dan istrinya Ibu Putri Chandrawati. Oleh sebab itu, ia pun menegaskan bahwa dalam amanat Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh dikaitkan seorang anak dengan kasus hukum yang tengah menjerat kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, ia mengatakan dibutuhkan perlindungan dari banyak pihak untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak dari korban atau orang tuanya yang memiliki kasus hukum. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Seto Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami akan mau menemui anak-anak dari Pak MS dan UPC. Nah, lalu oleh pihak Mabes Polri disarankan minta izin langsung kepada orang tuanya. Maka kami tadi minta izin bertemu dengan ayahnya, yaitu Pak MS ini, dan pada prinsipnya diizinkan. Malah beliau menyampaikan terima kasih atas kepedulian pada putra-putrinya yang mungkin saat ini mengalami perundungan, terutama dari media sosial. Jadi hal itu dititipkan supaya anak-anak tetap tegar, kemudian juga ya terus berpikir positif dan melanjutkan cita-citanya, karena salah satunya kan atau dua-duanya ingin menjadi polisi juga. Ada pesan dari Pak FS sendiri mungkin yang akan disampaikan kepada anak-anaknya melalui kaset? Ya itu, intinya tolong didampingi dan diberi semangat saja. Ya ditegaskan bahwa apapun mungkin kalau ada kesalahan orang tua ya jangan diikuti dan teruslah mencapai cita-citanya. Untuk pendampingannya nanti ke putri-putrinya akan seperti apa? Ya, nanti kita akan bicara bersama. Jadi yang paling penting ada izin itu sudah diberikan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.